Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Pada hari ini kita memasuki sesi ketujuh. Saya dengan kesempatan hari ini akan menjelaskan bagaimana pembuatan tugas yang baik dan benar pada tugas yang ketiga nantinya. Jadi, teman-teman diharapkan mampu memahami bagaimana teknis dari pembuatan tugas agar teman-teman memiliki nilai yang baik pada tugas ketiga. Baiklah, teman-teman, mungkin teman-teman sudah tahu semua bagaimana proses pembuatan tugas ketiga pada e-learning masing-masing ya. Untuk pembuatan tugas, di sini eh, pembuatan tugas itu menuntun terkait dengan pengembangan berpikir kritis. Pengembangan berpikir kritis. Apa yang perlu dikembangkan? Yang pertama, pilih salah satu kasus aktual di bidang hukum, ekonomi, ataupun ketahanan nasional yang terjadi di wilayah Anda. Jadi yang dipilih itu hukum, ekonomi, ketahanan nasional. Pilih salah satu. Dan yang dituntut terjadi wilayah Anda, di wilayah tempat tinggal masing-masing. Bisa provinsi, bisa kabupaten, itu terserah. Yang penting terjadi di wilayah kita masing-masing. Kalau di kabupaten nggak ketemu, kita lihat di provinsi. Provinsi mungkin sudah banyak ya permasalahan-permasalahan tersebut. Mungkin kalau di kota atau kabupaten ada. Kalau teman-teman mau mengulik, mungkin ada. Tapi ya tergantung teman-teman, itu bebas. Bisa provinsi dan kabupaten. Yang dinilai pada tugas ini adalah analisis kasus tersebut dengan menjawab pertanyaan. Analisis ya bukan hanya menyampaikan teori. Menganalisis bukan hanya menyampaikan teori. Menganalisis tersebut adalah mengembangkan teori tersebut dengan pemahaman kita. Itu yang pertama. Yang kedua, menggabungkan beberapa teori. Yang ketiga adalah memberikan refleksi sederhana ataupun temuan kita pada teori tersebut. Itu analisis. Apa yang dianalisis? Yang pertama, bagaimana kasus tersebut dianalisis dalam kerangka Pancasila sebagai paradigma pengembangan ilmu. Itu yang pertama. Dari paradigma pengembangan ilmu, bagaimana kasus tersebut mampu menjadikan nilai itu Pancasila. Analisis, bisa menggunakan teori A, teori B, teori C, bebas. Yang jelas, teori ini ada kutipannya. Bagaimana penulisan kutipan itu bisa teman-teman lihat ya pada video sapaan kelima. Sudah saya jelaskan secara detail di sana. Ada kutipan dan yang jelas sumbernya harus jelas. Harus bisa dibuka oleh saya. Itu yang paling penting. Karena penilaian ini dilihat dari relevansi sumber dan penguatan teori. Begitu juga pertanyaan nomor 2 dan nomor 3. Itu disesuaikan dengan nilai-nilai ataupun pengetahuan teman-teman dalam membuat tugas. Nah, selanjutnya, untuk tugas itu menjadi lebih baik, gunakan kreativitas teman-teman. Bisa yang pertama menggunakan bagan atau diagram, boleh. Atau yang kedua menggunakan gambar yang mendukung, boleh. Bebas. Gunakan kreativitas. Tapi yang paling penting penilaiannya ini bukan hanya sekedar gambar, bukan hanya sekedar bagan, tetapi melihat kemampuan teman-teman dalam memecahkan masalah atau analisis kritis. Tentu nilainya itu dilihat dari tulisan teman-teman. Menulis itu yang paling pertama harus ada ide. Itu yang pertama. Yang kedua harus tahu bagaimana kalimat utamanya bagaimana. Kalimat utamanya berada di awal maka induktif. Maaf, deduktif. Kalau terakhir induktif. Itu disesuaikan. Nah, yang ketiga adalah membuat kalimat tersebut efektif dan mudah untuk dibaca. Jadi, di sini adalah bagaimana panduan pembuatan tugas yang baik dan benar. Itu. Dan
ada maksimalnya ya, ada 2 halaman. Nah, maksimalnya 2 halaman. Jadi tulisan teman-teman maksimalnya 2 halaman. Kalau ada lampirannya enggak apa. Yang penting tulisannya harus 2 halaman. Itu yang saya tentu. Dan referensinya harus modul, buku, artikel, ataupun berita yang relevan. Modul, tampilkan halamannya berapa. Buku, harus jelas bukunya. Artikel tampilkan linknya agar bisa saya buka. Berita yang relevan harus sesuai, ya. Berita yang relevan harus sesuai dengan berita keadaan yang sebenarnya. Jangan berita dari Wikipedia ataupun berita dari apa? Dari Instagram atau TikTok, itu salah. Berita tersebut harus koran yang relevan. Contoh detik.com boleh, atau Jambi News, Jakarta News boleh. Itu silakan teman-teman pilih. Nah, untuk berita dan artikel harus memiliki link agar bisa saya baca. Yang paling penting adalah teman-teman membuat tugas sesuai dengan jawaban ataupun soal. Jadi soalnya misalnya bagaimana kasus tersebut dianalisis dalam rangka Pancasila sebagai paradigma ilmu. Kasusnya terkait otoritas pada kemanusiaan, moralitas, dan keberlanjutan serta keadilan. Maka teori yang digunakan adalah Pancasila sebagai paradigma ilmu. Bisa dari kemanusiaan, moralitas, keberlanjutan, dan keadilan. Bagaimana teman-teman bisa menganalisisnya? Itu sesuaikan. Termasuk kasus kerangka nasional, persatuan bangsa. Nah, itu sesuaikan dengan kemampuan teman-teman dalam memetakan kasus tersebut. Dan yang paling penting dalam menulis, jangan asal kopas. Menggunakan AI boleh. Saya tidak melarang menggunakan AI. Boleh kita menggunakan AI, tapi jangan langsung kopas. Kedapatan kopas dari paragraf yang tidak teratur, ada bintang-bintang, ada titik ya, paragraf yang acakan, nah itu terbukti kopas. Nah, nilai kopas ini itu sangat rendah. Jadi kalau diskusi, oke, saya akan memberikan toleransi. Tapi kalau untuk tugas, perlu diperhatikan, tugas itu memiliki nilai 50% dari tuton. Mohon untuk dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Itu saja dari pernyataan ataupun penjelasan singkat dari saya. Mungkin kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.